Awal kisah terbentuknya nama Bukit Gundaling adalah terjadi pada masa sebelum Indonesia merdeka. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang pemuda berkebangsaan Inggris yang tinggal di daerah Brastagi sebagai tentara. Suatu hari ketika berjalan-jalan di sebuah bukit, dia bertemu dengan seorang gadis yang merupakan penduduk asli daerah tersebut. Gadis itu memiliki paras yang cantik dengan rambut panjang yang terurai. Tutur bahasanya sopan dan lembut membuat sang pemuda begitu terpana dengan keelokan sang gadis. Saat pemuda itu melihat sang gadis, maka dengan rasa hati-hati dan sedikit ragu, pemuda tersebut menyapa sang gadis, walau bahasa daerah yang digunakannya masih terlalu kaku. Tak terduga, ternyata si gadis membalas sapaan pemuda tersebut, walau dengan raut muka malu-malu. Maka mulailah sang pemuda mengajak sang gadis mengobrol sampai tak terasa waktu telah menjelang sore. Ketika sang gadis sadar jika waktu telah sore, gadis itu berpamitan kepada pemuda itu untuk pamitan pulang karena orang tuanya sudah menunggu di rumah. Sang pemuda sebenarnya enggan untuk melepaskan sang gadis karena masih ingin berlama-lama dengannya. Tapi karena sang gadis terus memaksa, maka dengan berat hati pemuda itu pun memberi izin untuk gadis itu. Pemuda Inggris itu pun merelakan sang gadis untuk pulang ke rumahnya. Sejak saat itu, sang pemuda selalu teringat dengan sang gadis dan selalu ingin bertemu dengannya. Demikian juga halnya dengan si gadis tadi. Tampaknya kedua insan ini telah terkena panah cinta karena setiap hari saling merindukan satu sama yang lainnya. Singkat cerita, mereka jadi sering melakukan pertemuan di bukit itu dan akhirnya berikrar menjadi sepasang kekasih. Setiap hari dari pagi menjelang sore, keduanya sering bercengkrama di bukit itu. Bukit tersebut merupakan bukit yang ditumbuhi rimbunan pohon pinus. Ketika telah tersampaikan hasrat hatinya, maka berpisahlah kedua insan itu untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Orang tua si gadis melihat banyak perubahan pada anak gadisnya yang sering melamun dan tersenyum sendiri. Bahkan sudah sekian lama sang gadis tak pernah lagi mau disuruh untuk pergi ke ladang untuk membantu kedua orang tuanya. Akhirnya timbullah kecurigaan dalam hatinya tentang kelakuan anaknya tersebut. Dengan rasa penasaran, orang tua si gadis mengikuti kemana perginya si anak secara diam-diam. Betapa terkejutnya orang tua si gadis saat mengetahui anaknya berhubungan dan berbicara dengan orang asing yang tidak dikenal. Maka murkalah si orang tua tersebut. Kemudian dengan paksa membawa anaknya pulang sehingga membuat sang pemuda itu terkejut. Sejak saat itu sang gadis dikurung oleh orang tuanya di rumah dan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa seizin orang tuanya dan tanpa ditemani saudara-saudaranya. Orang tua si gadis berniat menikahkan anaknya dengan sepupu dekatnya atau sering disebut dengan impal. Rencana pernikahan telah dibuat dengan cepat tanpa meminta persetujuan anak gadisnya. Sementara anak gadisnya setiap hari selalu dirundung kesedihan dan matanya bengkak karena sering menangis. Dia menangis karena tidak bisa lagi bertemu dengan kekasihnya. Demikian juga dengan sang pemuda, selalu resah dan gelisah karena tak bertemu dengan pujaan hatinya. Dengan didorong oleh rasa rindu yang menggebu-gebu, maka nekatlah sang pemuda Inggris menemui sang gadis di rumahnya dengan mengendap-endap pada malam hari. Dalam keadaan gelap gulita, sang pemuda mendekati kamar sang gadis dan memanggil namanya dengan suara yang lembut dan pelan. Sebab dia takut ketahuan orang asing. Ketika sang gadis mengetahui dan mendengar suara kekasihnya,
Maka dengan segera dia membuka jendela kamarnya. Dari jendela kamarnya, sang gadis dapat melihat kekasihnya datang mengunjunginya. Dari jendela itu pula lah sang gadis mengatakan kepada pemuda itu bahwa dia dalam masa pingitan dan akan segera dinikahkan dengan impalnya atau sepupu dekatnya. Terkejutlah sang pemuda, lalu menyarankan si gadis untuk kabur bersamanya. Setelah bersepakat untuk bertemu di bukit tempat mereka biasa bertemu, pulanglah si pemuda ke rumahnya. Pada keesokan harinya, pergilah si pemuda ke bukit tempat mereka janji untuk bertemu. Pemuda itu menunggu sang gadis dengan perasaan gelisah, sementara sang gadis berusaha keluar dari rumahnya lewat jendela. Tapi memang malang nasib si gadis, karena masih dalam perjalanan, ternyata keluarganya mengetahui niat si gadis, lalu memaksanya pulang. Dan hari itu juga dia dinikahkan dengan impalnya atau sepupunya. Sementara sang pemuda sudah gelisah tak menentu menunggu kedatangan sang gadis. Dia berjalan mondar-mandir ke sana kemari, mencari sang gadis sambil berteriak memanggil, "Darling!" Tapi yang ditunggu dan diharapkan tak kunjung tiba. Sang pemuda tak mengetahui jika sang gadis telah menikah dan tak mungkin bertemu dengannya lagi. Setiap hari yang dilakukannya hanya mondar-mandir di bukit tersebut sambil memanggil, "Darling, darling," sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Brastagi. Dia ingin meninggalkan Brastagi sambil membawa luka di hatinya. Sebelum pergi, dia memandangi bukit tempat dia bertemu dengan gadisnya. Maka terucaplah kata, "Goodbye darling," yang artinya selamat tinggal sayang. Dia mengucapkan kata-kata itu berulang-ulang sambil teriak sampai bukit tersebut tak kelihatan lagi. Pemuda Inggris itu terus mengucapkan "Goodbye darling" sambil berjalan sampai dia tidak nampak lagi bukit itu di pelupuk matanya. Masyarakat sekitar yang tak mengerti apa yang diucapkan sang pemuda karena bahasanya yang berbeda mengubah pengucapannya "goodbye darling" dengan "Gundaling". Sejak saat itu bukit tersebut diberi nama Gundaling.